Hari ini banyak orang itu keliru. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah baca Quran kalau tidak tahu artinya, tidak berpahala. Dari mana dia ngaji itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, bil khusus imam kita subuh hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, hadirin wal hadirat jemaah salat subuh, serta anak-anakku, generasi muda Islam yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Nabi telah diutus ke bumi dan telah menyampaikan seluruh risalah yang Allah titipkan untuk disampaikan kepada kita semua. Tidak ada yang tertinggal yang diajarkan Rasul kepada kita. Cukup sempurna. Dan kalau kita pegangi, selamatlah kita dalam kehidupan dunia, selamatlah kita di alam barzakh, selamatlah kita di padang mahsyar, dan selamatlah kita masuk ke surga Allah SWT. Apa yang dikirimkan Nabi kepada kita, pada pokoknya dua dalam Quran yang saya akan baca ayat ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasulnya membawa hidayah. Jadi Nabi itu turun ke dunia, yang pertama dibawa Nabi itu petunjuk hidup. Bagaimana cara mandi, istinja, berwudu, sholat, puasa, zikir, haji, umrah, makan, bagaimana cara minum, apa yang boleh dimakan, apa yang boleh diminum, bagaimana cara kawin, nikah, bagaimana cara bercerai, bagaimana cara rujuk, bagaimana cara mati, bagaimana cara setelah mati. Lengkap. Petunjuk itu sudah diajari Nabi. Itulah gunanya Nabi diutus. Bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana cara menegur pemimpin, bagaimana cara mengganti pemimpin. Oh, lengkap semua. Kalau ada orang yang memilih-milih, cocok diambil, tak cocok dibuang,
Ini pengkhianat agama ini. Agama itu bukan seperti rumah sewa atau rumah kontrakan, cocok masuk dan cocok cari yang lain. Bukan seperti itu. Agama ini ad-din. Cara pikir, cara pandang, cara tindak. Allah SWT memakai beberapa kata untuk agama. Bahasa Indonesianya agama. Dulu waktu kecil-kecil saya belajar bahasa itu, katanya agama itu dari bahasa Sanskerta, tidak gama kacau, agama tidak kacau, katanya begitu. Tapi setelah saya kuliah jurusan bahasa linguistik, keliru. Agama bukan dari kata bahasa Sanskerta, agama dari bahasa Arab, dari asal kata iqamah, tegak lurus. Orang yang mendakwahkan agama kemari pada abad-abad pertengahan itu orang-orang Yaman, orang Hadramut. Makanya seluruh semenanjung Nusantara itu bermadhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena yang mendakwahkannya orang-orang Hadramut, orang Yaman, murid-murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah jadi mufti di Yaman. Orang Arab Yaman tidak menyebut huruf qaf, tapi dia kalau huruf qaf dia sebut geh. As-saqaf dia sebut asegaf. Qalbi dia sebut galbi. Qamis, jubah dia sebut gamis. Iqamah dia sebut igama. Igama. Orang Malaysia menyebutnya ugama. Orang Melayu menyebutnya ugama. Iqamah itulah asal kata daripada agama yang kita pakai di Indonesia ini. Bukan dari bahasa Sanskerta, tidak gama kacau, tapi tegak lurus. Istiqomah dia, tegak lurus dengan aturan Allah dan Rasul. Itulah iqamah itu, agama itu, agama itu. Di dalam Al-Quran Allah memakai kata ad-din apabila membicarakan agama, kalau dikaitkan dengan Allah. Jadi kalau agama dikaitkan dengan Allah, Allah pakai ad-din. Innad dina indallahil Islam. Hanya saja sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi hanya Islam. Nah, kalau agama dikaitkan dengan Allah, Allah pakai kata ad-din. Wa may yabtaghi ghairal islami wa ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama, Allah pakai ad-din, berkaitan dengan Allah. Siapa mencari agama di luar Islam, maka orang itu ditolak dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Kalau Allah menceritakan agama dikaitkan dengan Nabi atau Rasul, Allah nggak pakai kata ad-din, Allah pakai kata millah. Tidak ada ad-din Muhammad, tidak ada. Rasulullah, ad-din Ibrahim, tidak ada. Din Nabi Sulaiman, tidak ada. Kalau sudah berkenaan dengan Nabi, kata ad-din berubah menjadi millah. Seperti yang saya baca tadi surah Al-An'am, dinang qiyamam millata Ibrahim hanifa. Din, agama Allah yang lurus itu adalah millata Ibrahim, yaitu millahnya Nabi Ibrahim, hanifa, lurus. Dalam surah Al-Baqarah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dari dulu sampai sekarang sampai kiamat, tidak akan pernah. Dan tidak ridho orang Yahudi. Orang Yahudi dari dulu sampai sekarang sampai kiamat tidak akan pernah ridho. Tapi orang Nasrani Allah nggak pakai lan. Untuk Nasrani Allah pakai la. Itu beda itu. Lan dari dulu sampai sekarang sampai kiamat, Yahudi nggak akan ridho kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad ikut millah mereka. Wala an nasoro,
Hanya saja karena dibaca wasol walan nasara, tapi tulisannya beda. Nanti boleh dicek Al-Baqarah 120. Dan tidaklah orang yang Nasrani ridho kepada Nabi juga sampai Nabi ikut agama mereka, tapi Allah pakai la. Artinya apa? Kemarin tidak, hari ini tidak, besok tidak, mungkin lusa-lusa iya. Nanti ketika hari hampir kiamat, Nabi Isa turun lagi dari langit kedua. Sekarang sedang di langit kedua bersama Nabi Yahya, paman beliau, ya, anak kakek beliau Nabi Zakaria. Sebab Nabi Zakaria ini tidak punya anak lama. Istrinya punya saudara kandung dikawini Imron, imam besar Masjidil Aqsa. Imron punya anak perempuan, tapi Imron sudah wafat ketika anaknya dalam kandungan, namanya Maryam. Anak ini gak ada yang mengasuh, ibunya janda kan. Jadi rebutan Bani Israel mau mengambil anak ini. Diundi di Quran, diundi, namanya yang keluar Nabi Zakaria. Nabi Zakaria waktu itu nabi. Akhirnya anak ini dipelihara oleh Nabi Zakaria, tapi kan keponakannya, karena istri Nabi Zakaria bibi kandungnya Siti Maryam. Tapi belakangan Nabi Zakaria dapat anak namanya Yahya. Nabi Yahya inilah yang mengasuh Nabi Isa dan mensunat Nabi Isa pada hari ke-8 di Sungai Jordan. Jadi Nabi Isa itu disunat oleh Yahya Pembaptis kata orang Kristen, atau lama-lama namanya diganti jadi Yohanes. Yohanes itu artinya Yahya, hidup, bahasa Romawi. Nah, turunnya Nabi Isa di akhir zaman membunuh Dajjal. Tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Suyuti menceritakan bahwa Nabi Isa akan hidup sekitar 40 tahun sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la nabiyya ba'dahu. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Nabi Isa turun jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup 40 tahun. Makanya di Quran Nabi Isa itu bicara kepada manusia fil mahdi wa kahla. Fil mahdi wa kahla. Nabi Isa itu bisa bicara kepada manusia ketika dalam ayunan masih bayi, wakahlah, dan ketika usia kakek-kakek. Kapan usia kakek-kakek? Beliau umur 33 sudah diangkat ke langit. Maka beliau turun lagi nanti pada akhir zaman dan membunuh Dajjal. Setelah membunuh Dajjal, beliau menghancurkan salib-salib. Bukan maksudnya manjat di gereja menggergaji salib-salib satu-satu, ditembak Densus 88 lah dia. Apa kerjanya? Mengislamkan seluruh orang Nasrani, sehingga tidak ada lagi salib di dunia, semua orang Nasrani masuk Islam, dan hiduplah dunia menjadi makmur. Kemudian beliau wafat dan dikuburkan di sebelah kuburan Rasulullah SAW. Ini Quran yang bilang untuk agama yang berkaitan dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Allah pakai kata millah. Makanya kita menguburkan mayat doanya bismillahi wa ala millati rasulillah, bukan din. Yang dibawa Nabi itu agama ad-dinullah, agama Allah. Syariatnya disebut millah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Hudan, untuk petunjuk. Lengkap. Mau pilih apa? Mau cara apa? Mau cara makan, ada diajarin Nabi cara makan. Mau cara tidur, diajarin Nabi cara tidur. Mau cara masuk masjid, diajarin Nabi cara masuk masjid. Langkah kaki kanan, baca doa Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian duduk menunggu azan, kemudian menjawab azan, kemudian baca doa setelah azan. Kemudian salat berjemaah, kemudian keluar masjid, langkahkan kaki kiri, baca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ada semua diatur itu. Bagaimana cara istinja? Habis buang air kecil istinja bagaimana caranya? Pakai air yang kayak mana? Nah, lengkap. Tinggal kita mau ikut atau enggak. Kalau kita ikut, Allah jamin satu gerakan 10 hasanah, 10 pahala. Kalau kita ikut cara Nabi, satu gerakan 10 pahala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh untukmu hai orang beriman
yang hasanah. Apa hasanah? Baik. Tidak tepat baik, lebih dari baik. Hasanah itu Allah sendiri menjelaskannya di Quran surah Al-An'am, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa melakukan satu hasanah, orang itu dibayar Allah 10 pahala. Satu hasanah dibayar 10 pahala. Itu Quran yang bilang. Hadis sama saja. Hadis sama saja. Nggak mungkin hadis menentang Quran itu. Man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Hadis Tirmidzi hasan sahih. Siapa membaca Al-Quran satu huruf, dia diberi satu hasanah, dan satu hasanah dibayar 10 pahala. Aku Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Siapa baca alif lam mim, dia dapat 3 hasanah, dibayar 30 pahala. Macam mana membantah hadis? Hari ini banyak orang itu keliru. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah baca Quran kalau tidak tahu artinya, tidak berpahala. Dari mana dia ngaji itu? Kata Rasulullah, siapa baca Quran satu huruf meskipun tidak tahu artinya, diberi Allah satu hasanah, 10 pahala. Alif lam mim, nggak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Diberi juga sama Rasulullah, katakan 30 pahala untuk alif lam mim. Nun, siapa yang tahu artinya nun? Nggak ada yang tahu artinya nun. Tapi nun diberi pahala, berapa pahalanya? 10. Nggak usah diarti-artikan nun. Nun jauh di sana, nggak usah diarti-artikan. Walaupun tidak tahu artinya baca Quran, tetap dapat satu hasanah, dan satu hasanah dibayar 10. Dan di Quran dijamin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu untukmu, hai orang beriman, uswatun hasanah, contoh yang hasanah, yang kalau satu gerak kau tiru dari Nabi, kau mendapat satu hasanah, dibayar 10 pahala. Berapa hebatnya? Nggak ada manusia seperti Nabi. Sehebat apapun makhluk di dunia, nggak ada yang seperti Rasulullah. Tidur aja berapa banyak kita dapat pahala kalau ikut Nabi. Wuduklah sebelum tidur, 10 pahala, satu hasanah. Bacalah Al-Quran berapa mampu. Fatihah 2/3 Quran pahalanya. Qul huwallah 1/3 Quran pahalanya. Baca ayat kursi, tidak akan diganggu setan sampai pagi. Dan tidaklah manusia terhalang masuk surga kalau dia rajin membaca ayat kursi setelah sholat, melainkan matilah yang menghalanginya untuk masuk surga. Berapa banyak pahalanya? Satu huruf 10. Baca awal Baqarah, akhir Baqarah, awal surah Kahfi, akhir surah Al-Kahfi. Berapa hasanah, berapa ribu huruf, berapa ribu pahalanya itu. Kemudian dia tidur miring ke kanan, membaca doa bismika Allahumma ahya wa amut, maka selama tidur dihitung ibadah. Selama tidur dihitung ibadah. Bayangin, kalau satu hari tidur 8 jam, saya 3 jam, paling lama 4 jam. Kalau satu hari tidur 8 jam, sepertiga umurnya tidur aja itu. Kan 24 jam sehari, dia tidur 8 jam. Kalau tidurnya cara Nabi, sepertiga umurnya tidur aja. Kalau umur 60 tahun, 20 tahun dia tidur cara Rasulullah. Disuruh Allah di akhirat, Iqra kita baca catatan amal, dia baca, tidur 20 tahun tidur, tapi cara Rasulullah, ibadah, tidur ibadah. Ya Allah, jangan-jangan dia masuk surga gara-gara tidur. Tapi orang nggak mau ikut cara Nabi, tidur asal-asalan aja tidur. Tutup aurat tidur, nggak boleh buka aurat tidur. Tidur tetap tutup aurat. Aurat laki-laki itu lutut sampai pusat. Tidur harus tetap. Boleh tidur telanjang, nggak boleh. Perempuan tidur nggak tutup aurat, dizinahi setan dia. Ya main-main ini hidup. Petunjuk hidup diajar Nabi.